Manusia duniawi, sarkikos, diterapkan di sini untuk orang Kristen, tetapi untuk mereka yang memiliki banyak sisa-sisa kerusakan dan yang secara tidak sempurna diperoleh dengan sifat agama, yakni mereka masih menjadi bayi di dalam Kristus. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang kelima di dalam serial pembahasan kitab 1 Korintus dengan tema Apakah Anda Masih Duniawi? Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang keempat di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saudara-saudari, dulu saya tidak bisa berbicara kepada kalian seperti kepada orang yang sudah dewasa rohani. Saya terpaksa berbicara seperti kepada orang duniawi yang dikuasai naluri yang berdosa. Karena saat itu kalian masih seperti bayi rohani dalam hal mengikut Kristus. Ajaran yang saya sampaikan ibarat susu, bukan makanan keras. Karena dulu kalian belum bisa menerima makanan orang dewasa. Bahkan sekarang pun kalian belum siap untuk makanan rohani yang dewasa sebab kalian masih dikuasai oleh naluri yang berdosa. Dengan keadaan kalian yang saling iri hati, bertengkar, dan terpecah belah, itu bukti bahwa kalian belum lepas dari naluri berdosa. Kalian masih hidup seperti orang duniawi. Buktinya di antara kalian ada yang berkata, saya pengikut Paulus, dan yang lain berkata, saya pengikut Apolos. Ketika kalian berkata seperti itu, terbukti kalian masih dikuasai oleh naluri yang berdosa. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus berusaha untuk mengajar orang-orang Kristen di Korintus, itu tidak mudah. Saat bersama mereka, dia tidak dapat berbicara kepada mereka sebagai manusia rohani. Ketika dia menulis surat kepada mereka, mereka masih duniawi. Meskipun waktu berlalu, mereka masih bayi di dalam Kristus. Teladan jemaat Korintus harus menantang pemikiran kita. Anda mungkin telah menjadi seorang Kristen untuk beberapa waktu sekarang. Tapi bukan berarti kamu sudah dewasa. Meskipun berlalunya waktu, apakah Anda masih duniawi? Semoga tidak. Tapi yang pasti, mari kita perjelas apa artinya menjadi duniawi. Pertama, ditentukan oleh naluri berdosa. Berasal dari kata Yunani sarkikos, ataupun daging duniawi, memiliki sifat daging, yaitu di bawah kendali nafsu jasmania. Dibedakan dari manusia alami dan rohani. Manusia alami, yakni sukikos, mengacu pada orang yang tidak diperbarui dan yang sepenuhnya berada di bawah pengaruh sifat sensual atau naluri dosanya, dan tidak diterapkan pada orang Kristen. 1 Korintus 2 ayat 14. Manusia duniawi, sarkikos, diterapkan di sini untuk orang Kristen, tetapi untuk mereka yang memiliki banyak sisa-sisa kerusakan dan yang secara tidak sempurna diperoleh dengan sifat agama, yakni mereka masih menjadi bayi di dalam Kristus.
menurut 1 Korintus 3 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Manusia rohani, pneumatikos, adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus melalui pedang roh, yaitu firman Tuhan, yang mampu memahami kebenaran rohani dan menghasilkan buah roh dalam kehidupan seseorang, yaitu seorang Kristen dewasa. Jadi, kita yang bersatu dengan Roh Allah bisa menilai semua ajaran rohani, tetapi orang-orang yang belum menerima hikmat dari Roh Allah tidak mampu menilai apapun tentang kita. Hal itu sesuai dengan firman Allah yang berkata, "Saudara-saudari, kalau ada di antara jemaat yang ketahuan jatuh dalam dosa, maka hendaklah anggota lain yang hidupnya dipimpin Roh Kudus membimbing dia kembali ke jalan yang benar. Tetapi lakukanlah itu dengan lemah lembut, sambil tetap waspada, supaya kamu sendiri tidak ikut tergoda untuk berbuat dosa." Menurut Galatia 6 ayat 1. Sebagai orang Kristen, kita tidak lagi alami, tetapi kita mungkin masih duniawi dan belum rohani. Untuk menjawab pertanyaan apakah Anda masih duniawi, ini membantu untuk melihat. Yang kedua, digambarkan sebagai seorang bayi. Dalam kehidupan orang Korintus, ketidakmampuan mereka untuk menerima makanan padat, Paulus harus memberi mereka makan dengan susu firman Tuhan. Mereka seperti orang Kristen Ibrani dalam hal ini. Sebenarnya masih banyak hal tentang Yesus dan Melkisedek yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Namun hal-hal itu tidak mudah dijelaskan, karena saya tahu kalian sudah tidak mau berusaha untuk mengerti. Dilihat dari waktu, semestinya kalian sudah bisa menjadi guru, tetapi sampai sekarang kalian masih perlu diajar tentang dasar-dasar firman Allah. Kalian masih seperti bayi yang hanya bisa minum susu dan belum bisa makan makanan keras. Karena siapapun yang masih minum susu saja berarti dia masih bayi. Orang seperti itu belum siap menerima ajaran-ajaran yang lebih tinggi, sebab dia belum terlatih untuk mengenali ajaran mana yang memimpin kepada hidup benar. Akan tetapi, orang-orang yang dewasa secara rohani siap menerima ajaran-ajaran yang lebih tinggi, karena mereka sudah melatih diri untuk membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang jahat. Ibrani 5 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Kecemburuan, perselisihan, dan perpecahan mereka sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Apa yang dikatakan tentang kondisi rohani ketika menghadapi masalah perpecahan ada saat ini? Dalam pekerjaan hawa nafsu, dosa imoralitas seperti perzinahan, percabulan, kenajisan, percabulan, dosa agama palsu, penyembahan berhala, sihir, dosa yang bertentangan dengan cinta, yakni kebencian, pertengkaran, kecemburuan, ledakan amarah, ambisi egois, pertikaian, bidat, iri hati, pembunuhan, mabuk-mabukan, pesta pora. Kita mungkin tidak bersalah karena amoralitas, tetapi jika kita tidak dapat menerima makanan padat firman Tuhan, atau jika kita dicemburui dan bertengkar, maka kita masih duniawi. Jika demikian, apa yang bisa dilakukan? Manusia naluri dikalahkan sebagaimana dianjurkan oleh Yakobus. Singkirkan segala kekotoran dan luapan kejahatan. Yohanes 1 ayat 21a. Terimalah dengan lemah lembut firman yang ditanamkan. Yakobus 1 ayat 21b. Jadilah pelaku firman dan bukan pendengar saja. Yohanes 1 ayat 22. Sebagaimana dianjurkan oleh Petrus, singkirkan semua kejahatan, semua tipu daya, kemunafikan, iri hati, dan semua perkataan jahat. 1 Petrus 2 ayat 1. Menginginkan susu murni firman sebagai bayi yang baru lahir. 1 Petrus 2 ayat 2. Sebagaimana dianjurkan oleh Paulus, seperti yang saya katakan sebelumnya, secara rohani kita sudah mati bersama Kristus dan dibangkitkan menjadi manusia baru waktu dia hidup kembali dari kematian dan naik ke surga. Oleh karena itu, marilah kita berpikir, saya hanya merindukan surga,
di mana Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga, jangan ke dunia ini. Kolose 3 ayat pertama hingga ayatnya yang kedua. Karena itu, yakinkanlah dirimu masing-masing dengan kesadaran ini. Setiap anggota tubuhku sudah mati terhadap bermacam-macam keinginan duniawi, seperti keinginan untuk berzina, segala macam dosa percabulan, hawa nafsu, keinginan untuk melakukan kejahatan, dan keserakahan. Saudara-saudari, keserakahan sama seperti menyembah berhala, karena dengan serakah kamu sudah mendewakan uang. Hal-hal jahat itu membuat Allah murka sehingga dia akan segera membinasakan semua orang di dunia ini yang tidak mau taat kepadanya. Dan jangan lupa bahwa dulu kita pun hidup seperti itu. Tetapi sekarang, marilah kita masing-masing membuang semua sifat hidup lama yang ada dalam diri kita seperti marah, membenci, dan menjelekkan orang lain, serta ucapan yang kotor. Sebagai saudara-saudari seiman, kita juga tidak boleh saling menipu, karena kita sudah membuang sifat hidup lama itu seperti membuang pakaian rusak. Kolose 3 ayat 5-9. Sekarang kita sudah diberi pakaian yang baru, yaitu hidup baru yang semakin hari semakin sempurna dalam mencerminkan sifat-sifat Yesus sendiri. Allah pencipta yang mengerjakan hal itu di dalam diri kita, karena kita sudah mengenal Dia melalui Yesus. Oleh sebab itu, tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi yang bersunat dengan bangsa-bangsa lain yang tidak bersunat. Kita pun tidak lagi membeda-bedakan orang berdasarkan asal-usul maupun kedudukannya, baik bangsa asing, bangsa yang jahat, majikan, ataupun budak. Yang dipentingkan bagi kita adalah bahwa kita semua sudah menjadi satu umat karena bersatu dengan Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudari, sebagai orang yang sudah dipilih, dikasihi, dan disucikan oleh Allah sebagai umatnya sendiri, biarlah sifat-sifat itu melekat pada dirimu seperti pakaian baru. Hendaklah kamu saling mengasihi dalam kesusahan, selalu murah hati, rendah hati, lemah lembut, dan sabar terhadap orang lain. Jangan melihat kelemahan saudara-saudari kita seiman, tetapi hendaklah kamu saling memaafkan kalau ada yang melakukan kesalahan. Ingatlah bahwa Kristus sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita, maka demikianlah kita juga wajib saling memaafkan. Tetapi sifat yang paling penting di atas segalanya adalah saling mengasihi. Hendaklah kasih menjadi tali pengikat yang mempersatukan kita dengan sempurna. Kolose 3 ayat 10-14. Biarlah ketenangan dalam perlindungan Allah menguasai hati dan pikiranmu, karena Allah sudah memanggil kita menjadi anggota dari satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, supaya kita bersatu dan hidup dengan tenang, dan marilah kita selalu bersyukur kepadanya. Kolose 3 ayat 15. Biarlah ajaran Kristus terus memimpin kehidupanmu dan bertumbuh dengan subur dalam hatimu, supaya kalian saling mengajar dan menasihati dengan hikmat. Salah satu cara untuk melakukan hal itu adalah dengan menyanyikan lagu-lagu dari kitab Mazmur maupun lagu rohani yang lain. Biarlah hatimu selalu penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah semua perkataan dan perbuatanmu mewakili Tuhan Yesus di dunia ini, dan melalui Dia marilah kita terus bersyukur kepada Bapa. Kolose 3 ayat 17. Sebagai kesimpulan, mereka yang berjalan dalam pimpinan Roh tidak akan sombong, memprovokasi orang lain, iri pada orang lain. Galatia 5 ayat 25-26. Mereka tidak akan duniawi. Mereka akan menghasilkan buah Roh Kudus, akan menampilkan semangat kelemah lembutan dalam interaksi mereka dengan orang lain. Mereka akan benar-benar rohani. Jika Rasul Paulus menulis kepada kita hari ini, apakah dia akan mengatakan bahwa kita masuk duniawi? Semoga teladan mereka, teladan jemaat di Korintus, memotivasi kita untuk menjadi lebih rohani dan dewasa dalam pelayanan kita kepada Tuhan.
Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita boleh memilih untuk menjadi manusia rohani sebagaimana yang Tuhan kehendaki, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya dan berjalan menurut pimpinan Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberi kita kekuatan dan memberkati kita selalu. Shalom.